Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan kondusif untuk tetap belajar ya. Kenalin, aku Elsa. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Kita harus tahu dulu dong apa itu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Lalu, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja antara 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Contoh orang yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja adalah pekerja sedang cuti, sakit, mogok kerja, izin berhalangan, dan sebagainya. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kesempatan kerja penuh adalah suatu perekonomian memanfaatkan sepenuhnya sumber daya produktifnya. Dalam hal ini, semua orang dalam angkatan kerja memiliki pekerjaan sekarang dan memiliki jam kerja 48 jam per minggu. Dan yang kedua, setengah menganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, komposisi umur dan jumlah penduduk. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Dan yang terakhir, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan kerja. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya, dokter, guru, arsitek, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Contohnya sopir bus, musisi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Contohnya seperti kuli dan pembantu rumah tangga. Selanjutnya, tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Contohnya, buruh suatu pabrik, buruh tani, dan sebagainya. Dan yang kedua, tenaga kerja rohani. Merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide. Contohnya manajer, direktur, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Di sini aku mau menguraikan 3 masalah ketenagakerjaan yang paling utama. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Dan yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Nah, kita udah belajar nih mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya,
upaya masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja. Dilakukan dengan cara pengembangan industri terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik ya. Semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.